Indonesia. Perkenalkan, nama aku Elvina Akromatunisa. Aku dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, Elvina akan membawakan sebuah dongeng dengan judul Pinocchio Boneka Kayu. Pada suatu hari, hiduplah seorang lelaki tua bernama Geppetto. Kesehariannya, ia bekerja sebagai tukang kayu. Ia hidup sebatang kara pada rumah sederhana yang terisi barang-barang yang terbuat dari kayu. Lalu tiba pada suatu malam, Geppetto tertidur sangat lelah karena pesanan kayu pada hari ini sangatlah melimpah. Hari ini sangat melelahkan. Aku motong kayu sangat banyak, sehingga badanku sekarang pegal-pegal. Andai saja aku mempunyai seorang anak laki-laki yang bisa memijat punggungku ini. Di tengah tidurnya yang lelap, Geppetto bermimpi mempunyai seorang anak laki-laki yang akan menemani kesehariannya. Di dalam mimpi itu, Geppetto merasa sangat senang karena sudah lama ia menantikan kehadiran anak laki-laki itu. Keesokan harinya, Geppetto bangun dari tidur dan menyadari bahwa itu semua hanyalah mimpi. Geppetto mengambil beberapa kayu di dekatnya. Ia berniat untuk membuat boneka kayu. Karena kemampuannya yang sangat handal, jadilah sebuah kayu yang terlihat sangat-sangat nyata. Geppetto sangat senang melihat hasilnya, meskipun itu adalah sebuah boneka kayu, bukan anak laki yang sebenarnya. Akhirnya, aku mampu membuat boneka kayu ini terlihat seperti nyata. Andai kau adalah anak lakiku, akan ku sayang-sayang setiap hari. Geppetto sangat menyayangi boneka itu hingga Geppetto memberi namanya Pinocchio. Pinocchio adalah nama sebuah boneka kayu yang akan menemani hari-hariku. Geppetto membawa Pinocchio tidur di sebelahnya. Ia sangat senang dengan keberadaan boneka kayu ini. Temani aku tidur ya, Pinocchio. Saat itu mulai tertidur dan disinilah cerita Pinocchio dimulai. Ternyata selama ini peri biru mengawasi kegiatan Geppetto. Peri menyadari kehidupan Geppetto lebih berwarna dengan adanya kayu miliknya. Hingga akhirnya peri biru memberi kehidupan pada Pinocchio, si boneka kayu tersebut. Geppetto adalah manusia yang baik dan selalu membantu sesama. Maka akan kuberikan kehidupan pada Pinocchio kecilmu ini, Geppetto. Pinocchio pun hidup. Ia mulai menggerakkan tubuhnya. Ia mencoba untuk berbicara dan memulai kehidupannya dengan Geppetto. Aku bisa menggerakkan kakiku. Dan lihat, aku bisa berjalan, aku bisa menari. Dan dengar, aku bisa berbicara. Mendengar kerusuhan di sampingnya, Geppetto lalu terbangun dari tidurnya dan sangat terkejut melihat Pinocchio yang berdiri di depannya. Mimpi Geppetto mempunyai seorang anak akhirnya sudah menjadi kenyataan. Boneka kayu,
Kau hidup, anakku. Iya, ayah. Keesokan harinya, Geppetto mengirimkannya ke sekolah. Pinocchio membawa uang untuk membeli buku dan peralatan sekolah. Pinocchio, anakku, kau harus sekolah. Ini uang untuk memberi peralatan sekolahmu ya. Berangkatlah. Baik, ayah. Aku akan pergi sekolah. Pinocchio sangat bahagia. Ia segera berjalan menuju sekolahnya. Namun, di perjalanan ia bertemu dengan seorang pedagang. Hai anak kecil, mau pergi kemana kamu dengan uang sebanyak itu? Aku akan pergi ke sekolah, paman. Dan ini adalah uang yang diberikan ayahku untuk membeli buku. Bagaimana jika kamu beli permen gula aja? Ini rasanya sangat enak dan manis loh. Anak kecil sepertimu pasti menyukainya. Dalam menjawab penawaran dari pedagang, seekor belalang ajaib melompat ke pundak Pinocchio dan berbisik, Jangan Pinocchio, jangan lakukan itu. Ingat kata Geppetto. Namun Pinocchio mengabaikan belalang. Ia segera mengambil semua permen dan membayar. Oh iya, paman. Ayahku juga menyuruhku untuk membeli permen. Dengan semua uang ini, ambillah permen ini dan berikan uangmu untuk membayarnya, nak. Pinocchio menikmati semua permen itu tanpa merasa bersalah. Dan Pinocchio menyadari setelah ia berbohong, hidungnya semakin memanjang. Dan setelah keluar dari jalan itu, belalang kembali menempel ke pundak Pinocchio. Kau kemanakan uang dari kakek Geppetto? Uangnya jatuh dan menghilang. Lalu, permen yang kau makan dapat dari mana? Ini kan tadi diberi seseorang. Hidung Pinocchio semakin bertumbuh panjang ke depan karena ia terus berbohong. Pinocchio terus menyusuri jalan menuju sekolah. Namun, ia bertemu dengan serigala dan seekor kucing yang menjual sebuah tiket pertunjukan. Mereka menawarkan kepada Pinocchio untuk melihat pertunjukan tersebut. Hoi, kami menjual tiket pertunjukan boneka. Harganya cukup 5 koin. Untukmu, belilah di sana. Kau bisa bertemu dengan boneka-boneka yang lucu loh. Pinocchio tanpa berpikir panjang, ia langsung mengiyakan tawaran itu yang membuatnya menarik. Lalu ia membeli tiket tersebut dan pergi ke pertunjukan boneka. Kebetulan sekali, sisa uangku 5 koin. Ayahku memberi untuk pergi ke tempat pertunjukan boneka. Belalang hanya bisa geleng-geleng kepala menyaksikan Pinocchio yang kembali berbohong dan hidungnya bertambah panjang. Namun, Pinocchio bernasib malang. Yang ia beli dari serigala dan kucing itu adalah tiket palsu. Ia hanya duduk di pintu dan menangis karena tidak bisa masuk ke dalam pertunjukan boneka. Aku ditipu. Tiketku palsu. Aku tidak bisa melihat pertunjukan boneka itu. Datanglah seorang laki asing dengan tubuh yang besar, rambut dan jenggot yang panjang. Ia adalah Stromboli, pemilik pertunjukan boneka itu.
Stromboli terpesona saat melihat Pinocchio yang merupakan boneka kayu yang hidup tanpa tali pengatur. "Hai anak laki-laki ganteng, kau sangat unik. Mengapa kau menangis di sini?" "Tiketku yang kubeli tadi palsu, Paman. Aku tidak bisa masuk ke dalam." Tanpa berpikir panjang, Stromboli lalu mengajak Pinocchio untuk bergabung dalam pertunjukannya. Pinocchio sangatlah senang. Ia naik ke atas panggung. Pinocchio menghibur para penonton dengan menyanyi dan menari. Lalu semua penonton bertepuk tangan dengan sangat meriah melihat penampilan Pinocchio. Pinocchio sangat semangat membuat dirinya. Dengan gerakannya tanpa disadari, hidungnya tersangkut pada boneka lain. Penonton merasa terhibur, mereka menertawakan Pinocchio. Pinocchio merasa sangat lelah. Ia merindukan ayahnya Geppetto. Selesai pertunjukan, Pinocchio mau pulang ke rumahnya. Namun Stromboli tadi langsung mencegah dan memasukkan Pinocchio ke dalam sangkar. Dan ia berkata, "Pulang? Enak saja kau. Kau sekarang milikku. Kau adalah membuat pertunjukanku semakin laku." "Tetapi aku merindukan ayahku. Dia pasti mengkhawatirkan aku karena tak kunjung pulang." "Itu bukan urusanku." Lalu Pinocchio menangis di dalam sangkar dan belalang ajaib itu muncul kembali. Ia berada di hidung Pinocchio. "Lihat apa yang sudah terjadi, Pinocchio. Kalau kamu menuruti apa yang kakek Geppetto katakan, semua tidak akan terjadi. Seharusnya kamu itu belajar di sekolah dan hidungmu tidak bertambah panjang." "Maafkan aku menyesal telah berbohong, belalang ajaib. Tolong aku beritahu ayahku." Belalang ajaib itu memberikan kesempatan pada Pinocchio untuk memperbaiki kesalahannya. Ia terbang ke rumah Geppetto untuk memberitahu apa yang sedang terjadi pada Pinocchio. "Hei, Geppetto, apa yang harus segera kita lakukan untuk menyelamatkan Pinocchio?" "Anakku, biar aku antar tuan. Dia menunggumu di sana." Dengan cepat, Geppetto masuk ke dalam pertunjukan boneka yang sudah selesai itu. Ia menemukan sangkar Pinocchio dan segera melepaskan Stromboli. Yang melihat itu segera berteriak, "Pencuri! Pencuri! Ada pencuri! Bonekaku!" Geppetto lalu meniru Pinocchio untuk bersembunyi di belakangnya. Boneka ini milikku. Kau tak berhak mengurungnya di dalam sangkar." Pinocchio tidak tinggal diam. Ia membuat jebakan sehingga Stromboli jatuh. Dan melihat kesempatan itu, Pinocchio dan Geppetto pergi melarikan diri. "Bagus. Coba kita pergi dari sini." "Baik. Ya, ayo kita berlari sekencang-kencangnya." Setelah sampai di rumah, Pinocchio langsung memeluk Geppetto. Ia sangat menyesali perbuatannya. Lalu ia merasa malu. Ia menceritakan semua perbuatannya pada ayahnya. Pinocchio berjanji tidak akan berbohong lagi. "Lihatlah hidung panjangmu. Aku malu memilikinya, ayah."
Terima saja, Nak. Ini balasan atas perbuatanmu. Seiring berkembangnya waktu, Pinocchio terus menjadi anak yang selalu jujur dan tidak pernah berbohong lagi. Maka dari itu, hidung perlahan mulai mengecil dan mengecil hingga kembali seperti semula. Ayah, lihatlah hidungku. Kembali seperti semula. Semua berkat kesabaran dan perbuatan baikmu, Nak. Geppetto tidak lagi kesepian karena ditemani Pinocchio setiap harinya. Mereka pun hidup bahagia. Nah, seru kan ceritanya? Semoga kita semua bisa memetik pelajaran baik di hari ini ya. Tetap menjadi anak yang hebat dan jujur. Saya, Elvina Akromatulisa, pamit undur diri. Dadah semuanya, ketemu di lain waktu.